Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Febrian Alwan Bahrudin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik Indonesia serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri saya Rika Ramadhani Ajahra dengan NIM 2286230008, jurusan PPKN semester 4 kelas A. Izin memperkenalkan anggota-anggota yang sudah menyusun proposal kelompok 5 ini. Ada saya sendiri, Rika Ramadhani Azahra, serta Santi Aprilianti, Muhammad Fadlan Rizkiana, dan Siti Amelia Nuraini. Baik, saya dari kelompok 5 akan memaparkan proposal penelitian kami yang berjudul Tinjauan Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Provinsi Banten. Nah, dalam presentasi ini saya akan menjelaskan isi proposal mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Langsung saja mari kita mulai dengan pembahasan bab 1 yaitu pendahuluan. Ada latar belakang yang dimana pendidikan memegang peran penting dalam kemajuan bangsa dan salah satu faktor utamanya adalah pengelolaan anggaran yang baik. Nah, di Provinsi Banten. Nah, meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan yang cukup besar, masih ada banyak tantangan seperti ketimpangan antara wilayah kota dan desa, kurangnya infrastruktur, serta rendahnya transparansi penggunaan dana. Namun, meskipun sudah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk memajukan pendidikan, realitanya masih banyak tantangan yang terjadi di lapangan. Salah satu masalah utamanya adalah ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan antar wilayah. Contohnya di daerah perkotaan seperti Tangerang, nah fasilitas sekolah, guru, dan akses dan teknologi yang sudah cukup memadai, tapi berbeda dengan daerah seperti Pandeglang atau Lebak yang masih kekurangan sarana, tenaga pendidik, bahkan akses jalan dan internet yang sulit. Nah, jadi hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana anggaran pendidikan di Provinsi Banten benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, karena itu kami tertarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya pengelolaan anggaran pendidikan dilakukan, apakah transparan, tepat sasaran, dan mampu memberi dampak positif bagi pemerataan serta peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah Banten. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan yang didanai oleh anggaran pemerintah daerah, menyebabkan inefisiensi penggunaan dana. Yang kedua, ada pemerintah yang tidak menunjukkan keterbukaan dalam proses perencanaan dan pelaporan anggaran sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran. Yang ketiga, ada ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran menimbulkan ketimpangan dalam layanan pendidikan. Selanjutnya ada rumusan masalah yang kami gunakan ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana pengelolaan anggaran pendidikan di Provinsi Banten dalam beberapa tahun terakhir. Yang kedua, ada sejauh mana tingkat transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan di Provinsi Banten. Yang ketiga, ada bagaimana efektivitas penggunaan anggaran pendidikan terhadap peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengkaji bagaimana pengelolaan anggaran pendidikan di Provinsi Banten mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Yang kedua, ada menilai tingkat transparansi pemerintah dalam perencanaan dan pelaporan anggaran pendidikan. Yang ketiga, ada menganalisis efektivitas penggunaan anggaran terhadap peningkatan kualitas pendidikan termasuk dalam hal kualitas guru, fasilitas pendidikan, dan hasil pembelajaran siswa. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis yang dimana dapat memperkaya teori tentang pengelolaan anggaran daerah termasuk prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan dana publik. Yang kedua ada membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi
efektivitas perencanaan anggaran seperti kualitas sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan Selanjutnya ada manfaat praktis, yang dimana yang pertama, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun strategi pengalokasian anggaran pendidikan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan. Yang kedua, ada pengelolaan anggaran yang transparan, mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengawasan dan perbaikan pendidikan. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama ada landasan teori. Teori yang kami ambil ada 2, yaitu teori keuangan publik. Menurut Musgrave tahun 1959, teori ini menyatakan bahwa keuangan publik memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, fungsi alokasi, yang dimana pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat. Nah, salah satunya adalah pendidikan. Oleh karena itu, anggaran pendidikan adalah bentuk nyata dari fungsi ini. Yang kedua, ada fungsi distribusi pemerintah yang bertanggung jawab memastikan pemerataan akses terhadap layanan publik termasuk pendidikan agar tercipta keadilan sosial. Yang ketiga, ada fungsi stabilisasi, yang dimana fungsi ini berkaitan dengan menjaga kestabilan ekonomi nasional. Keduanya yaitu teori desentralisasi fiskal. Menurut Oates tahun 1972 menekankan bahwa dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki yang pertama, kewenangan untuk merencanakan dan mengelola anggaran sendiri, termasuk anggaran pendidikan. Yang kedua, ada fleksibilitas untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan kebutuhan lokal karena daerah lebih mengenal masalah dan potensi di wilayahnya. Kedua teori ini saling melengkapi dalam menganalisis anggaran pendidikan di Banten. Teori Musgrave menjelaskan bahwa anggaran ini pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya pendidikan secara adil. Sementara itu, teori Oates menekankan bahwa melalui desentralisasi fiskal, pemerintah Provinsi Banten memiliki kewenangan penuh untuk mengelola anggaran tersebut sesuai kebutuhan lokal agar lebih efektif. Selanjutnya ada kajian penelitian yang relevan, yang dimana alokasi anggaran pendidikan, anggaran adalah rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka untuk periode waktu tertentu. Dalam konteks pendidikan, anggaran mencerminkan program-program yang akan dijalankan oleh lembaga pendidikan, baik pusat maupun daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, anggaran pendidikan meliputi dana dari kementerian, transfer ke daerah, serta pembiayaan non-gaji pendidik. Nah, artinya anggaran ini tidak hanya berasal dari Kementerian Pendidikan saja, tetapi juga dari berbagai kementerian yang menjalankan fungsi pendidikan seperti Kementerian Kesehatan atau Sosial. Efektivitas penggunaan anggaran pendidikan, yang dimana pelaksanaan anggaran harus dikelola secara adaptif, akuntabel, dan transparan. Menurut Arifin dan Sari tahun 2021, keterbukaan informasi, pemanfaatan teknologi, dan sistem pengendalian internal yang kuat dapat meningkatkan efisiensi anggaran. Transparansi mendorong penggunaan dana yang tepat dan membangun kepercayaan publik. Nah, penting juga untuk menerapkan prinsip value for money, yaitu memastikan setiap pengeluaran memberikan manfaat yang sebanding dengan biayanya. Selanjutnya ada dampak anggaran terhadap kualitas pendidikan, yang dimana ketimpangan alokasi anggaran pendidikan terjadi antara sekolah, perkotaan, dan pedesaan. Nah, sekolah di kota cenderung mendapatkan dana lebih besar karena akses dan kapasitas lebih baik, sementara sekolah di desa yang justru lebih membutuhkan sering kekurangan dana. Nah, hal ini memperbesar kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia. Minimnya SDM berkualitas dalam perencanaan, keterbatasan teknologi dalam pengelolaan anggaran, keterbatasan anggaran pemerintah, kesetaraan dalam distribusi dana, transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran pendidikan.
Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian, yang dimana metodologi penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan. Dalam konteks ilmiah, metode berkaitan dengan cara kerja yang digunakan untuk memahami objek kajian ilmu. Sementara itu logos berarti pengetahuan. Oleh karena itu, metodologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari berbagai cara kerja. Istilah penelitian sendiri diterjemahkan dari kata research, yang berarti penyelidikan atau pemeriksaan. Peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan utama penggunaan metode ini adalah karena peneliti ingin menggali dan memahami fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam, tidak hanya berdasarkan angka atau data kuantitatif, tetapi lebih pada realitas sosial yang berlangsung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelami permasalahan secara lebih detail dan menyeluruh. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengutamakan pendekatan deskriptif dan analitis. Nah, dalam konteks ini deskriptif mengacu pada upaya menggambarkan serta menjelaskan berbagai peristiwa, fenomena, dan kondisi sosial yang menjadi objek kajian. Kami mengambil judul tinjauan terhadap pengelolaan anggaran pendidikan di Provinsi Banten karena pengelolaan anggaran pendidikan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan erat kaitannya dengan kebijakan publik. Nah, kepentingan masyarakat serta dinamika pemerintahan daerah. Melalui pendekatan kualitatif, kami ingin menggali makna, persepsi, serta pelaksanaan kebijakan anggaran pendidikan secara lebih mendalam dan kontekstual. Selanjutnya jenis penelitian. Peneliti memilih jenis penelitian deskriptif ini karena peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti, yang membantu dalam memahami situasi atau kondisi yang ada di lapangan tanpa perlu membuat perbandingan atau menyimpulkan hal yang lebih luas dari data yang diperoleh. Selanjutnya ada objek dan subjek penelitian. Objek penelitian dalam studi ini adalah pengelolaan anggaran pendidikan di Provinsi Banten yang difokuskan secara spesifik pada dua aspek utama, yaitu tingkat transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran. Penelitian ini mengkaji bagaimana pemerintah daerah merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan anggaran pendidikan dari APBD. Fokus utamanya adalah menilai sejauh mana proses tersebut menciptakan sistem pendidikan yang merata dan berkualitas. Studi ini mencakup seluruh siklus pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi, termasuk pula peran dinas pendidikan, kebijakan pemerintah daerah, serta keterlibatan lembaga pengawas dan masyarakat. Aspek transparansi juga menjadi fokus utama dengan menilai kemudahan akses publik terhadap informasi anggaran. Nah, kejelasan pelaporan keuangan serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan peneliti ini melibatkan pihak-pihak yang dianggap paham dengan topik, khususnya yang dapat memberi informasi sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian. Data dikumpulkan melalui pertanyaan yang relevan dan penelitian difokuskan pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Kota Serang. Selanjutnya prosedur pengumpulan data, yang dimana dalam penelitian ini kami menggunakan dua metode untuk mengumpulkan data, yaitu studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan, observasi atau kegiatan mengamati merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, kami melakukan pengamatan secara langsung mengenai pengelolaan anggaran pendidikan di Provinsi Banten. Terus, menurut Sugiono dan kawan-kawan, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber terkait dengan peristiwa yang sedang diteliti. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh jawaban secara langsung yang relevan dengan konteks kejadian, sehingga tercipta interaksi timbal balik antara pertanyaan dan jawaban. Selanjutnya, di sini juga menurut Sugiono, dokumentasi yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengambil gambar atau dokumen-dokumen untuk memperoleh data.
Nah, selanjutnya studi pustaka. Penulis melakukan studi pustaka dengan menelaah berbagai buku di perpustakaan dan mencari referensi dari sumber-sumber terpercaya. Tujuannya adalah untuk memperkuat landasan teori dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait topik penelitian. Baik, cukup sekian pemaparan saya dari proposal kelompok 5 dari bab 1 sampai bab 3. Cukup sekian, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.